Mas Fikri, Siap. ini tugas buat Mas Fikri untuk selanjutnya kita menyadarkan Samsudin, Kang. Ini tugasnya Mas Fikri dulu ya. Jadi tugasnya sampean gini Mas. Gimana caranya misi kali ini nih sampean itu datang ke tempatnya Samsudin, ya. Nanti kan pasti dikawal santri itu kan. Samsudin tidak akan pernah lepas dari kawalan santri, ya kan? Lah di situ sampean datang minta maaf, ya pura-pura baik aja. Minta maaf, lalala. Lah nanti ke Abah Samsudin juga pura-pura baik, ya. Pura-pura baik. Aku pura-pura baik. Mendekatin Gus Samsudin. Ya itu. Setelah itu, ketika Gus Samsudin udah welcome dengan ngobrol ngaror ngidul welcome. Nanti seperti yang kita sepakati tadi malam. Oh, Bubuk itu masukkan dalam minumannya dia supaya itu bubuk apa itu bang? racun lah. Tidur beracun? Racun. Oh racun. itu bisa langsung. Belahan. Ntar langsung kita gebukin di ujungnya nah. Yo, gitu. Ya udah ntar gua yang nyeret padahal. Terus selanjutnya setelah kita racun itu gimana? Ya, kalau Samsudin sakti yo gak mati toh, Kak. Ya. Setelah dia minum cuma reaksi kayak tidur gitu, habis itu kesempatan kita untuk Gebukin. jangan digebukin di situ. Oh, Kalau nanti setelah itu kan ada reaksi tuh biasanya teriak atau apa gitu kan. Nah, setelah itu pas otomatis nanti santrinya ini ada berapa orang santrinya di situ? biasanya dua. Dua. Ah, dua aja gebukin aja sekalian. Nah, biar Mas Fikri aja yang gebukin. Oh siap ya. Biar Mampu apa nggak aja? dua? Mampu. Mampu. Tak isi tenaga dalam dulu. Tak isi Kak. Oh, Karena ngisi saldo tapi. Emang AWD double. Ya kan? Jadi gini. Sampean hajar anak buahnya. Nanti setelah tumbang semua nanti sampean panggil saya sama Joko Lawu. Nanti eksekusi Samsudin. Ya. Jadi aku turun dulu. Turun dulu. Sesuai dengan misi sikat. Yaudah ya. Mau berangkat sekarang? Sik ngerokok. Jadi- Sing sabar tok semangat temen tok Kang Riko iki. Jadi gini ya tak Saya itu jelas. kalau Mas Samsudin semangat, saya gebukin ya. Tak jelaskin ya. Ah. Berarti aku datang pura-pura baik, minta maaf, terus sebenarnya aku mau ngeracun ya. Gitu toh. Siap. Nggak ada keraguan saya untuk itu. Siap. Ya udah, ayo. Bagus enggak? Sip. Setia dia. Yuk. Setelah sama kok nafsu temen bebe. Saya itu jauh rumahnya. Koncone ngerokok, ra ditawani ngerokok. Ngerokok sih. Ada Rumahnya ngerokok. jauh. Dari gunung sampai sini gunung lagi. Ya engko tak ajak. Happy tenang. Iki lho, sakti ternyata mantep. Suka saya. Oh, Mantap. Jos. iki lelek muridku. Jawara. Muridku. Siap. Muridku didik aku. Kowe keping sakti kaya kowe sih. Tak tembe aku. Kowe tahu tiga ilmu gak karo Samsudin? Gak tahu toh? Enggak aku tak kei ilmu kon kok. Ilmu apa ilmu? Wis lah ada. Bisa langsung dipraktekkan ke netizen. Ya, buktikan nanti. ilmu. Gak tahu tiga ilmu. Ya makanya itu Nanti aku tak kasih satu ikut ilmu yang Samsudin itu apa? Dapat semuanya. apa sih? Ikut Samsudin? Coba terangin Mas saya. gaji Saya tahu saya. gaji Dapat ilmu apa? Gue repe empis-empis. dia anak Kang. Dana. Ya anak, ya kan? Mending ngarit ya. Yang dengarit ya. Hormat, terhormat. Mari ngono 2000. ilmu tiga tenaga dalam dok. Gak tiga liyane tenaga dalam dok. Jadi ikut mungkin tenaga dalam dia pernah cerita juga waktu ikut Mbak Uwong. Pernah berguru sendiri. Tenaga dalam SMP ikut mental-mental itu. Jadi gini, dulu itu Samsudin ini mengundang seseorang untuk ngajar tenaga dalam. Sampe melok. Melok. Oh alah. Bukan Gus Samsudinnya. Oh alah. Ya, Ngono itu baru tak ceritanya. buka ini. Udah ayo lah. Jangan lama-lama Sik lah. lah ngerokok sik. Santai. Kayaknya Bang Joko ini punya
Dendam pribadi. Pribadi Dari kayaknya. dulu saya tuh. Aku Dulu udah pernah sembuh, kumat lagi deh. Ah, Makanya saya dendam banget ini. dulu saya benci dengan Bang Joko. Bikin ruwet dia dulu. Bikin nambah-nambah kerjaan. Samsudin ini kan pusingnya sama kayak saya gitu kan. Gimana ini Joko Arek, gimana ini? Saya Oke. mau bongkar ya. Jadi Sembuh, kumat lagi dia. Jadi gini, kita mulai sekarang sesuai misi. Nanti apa-apa yang kita tadi sudah kita bicarakan dan kita praktekkan sambil berjalan ya. Oke, yuk, gas. Ayo. Wis tak penak. Manut aku. Penak. Ini siap resikonya ya. Wis penak. Wis tak Aku ngomong. dijamin ya. Wis aman. Untuk perang-perangnya biar saya maju. Amin. Perkara Kang, Gimana, Kang? dia masih ragu. Racun itu kayak pusokone dhewe anti racun itu ombeni langsung waras, gak usah bingung. Lek Samsudin kok ana apa-apa aku sing ngewangi. Wis ta lah. Sikat lah. Sikat aja kuatir ke resiko ki ya. Beh kakean resiko ya. Heran aku. Aku kok Seno nunggu aku gitu. tak praktek ke wajah melas. ya kan? Ilmu melas AC ditokke. Heeh. Yo masak kaya Samsudin iku kan, masak Melas. melas. Ajar Dendam. pokoknya ya. Punya dendam pribadi. Din. Kapan itu tobat? Mana tempatnya? Gua di situ. Bener di situ. Bener tuh di sana tuh. Tuh, Kita tuh. nunggu. Tuh di sana tuh. Kita nunggu di depan gua. Biar dia masuk sendiri. Pas nunggu di sini dulu. Ada nggak orangnya? Pelan-pelan. Saya masuk Mas ya, aku di belakang ya, nanti di samping mulut gua aku ya. Iya. Nunggunya. Kameramen, tolong hati-hati di belakang saya nanti ya. Mungkin yang nonton ini tegang. Saya mau melakukan apa? Ya, saya kali ini mau bertemu Gus Samsudin, mau minta maaf. Ya, ingat tujuan saya mau minta maaf. Saya racun dia. Assalamualaikum. 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 Abah. Assalamualaikum, Abah. Abah, ini Mas Fikri, Bah. Bah. Abah. Kang. Masalah. Gimana, Kang? Sehat, Kang? Sehat. Sehat. Bapak umur gimana? Ya, gini Kang, saya mau jelasin sebentar. Sebenarnya di dalam hati saya ini, ketika melakukan seperti itu ada keraguan, menentang hati dalam saya, dan saya ingin sekali bertemu Gus Samsudin, ingin ya mengungkapkan kesalahan saya kepada beliau yang sudah keterlaluan sebagai seorang santri yang bajingan, ya seperti itu. Saya khususnya ke jenengan minta maaf karena saya sudah Kamu ketimbang mau bunuh Abah, mendingan bunuh saya. gini loh. Tujuan sampean ke sini mau apa lagi? Sabar. Hah? Sabar. Saya kesini karena sudah melihat Gus Samsudin kasihan saya. Saya sudah seperti itu kasihan. Dan saya di sini mau minta maaf secara tulus dalam di depan seluruh orang juga. Saya di sini mau minta maaf dalam-dalamnya. Khususnya saya sudah kemarin mukul sampean, Kang Supri, dan Kang Andi, saya minta maaf. Gimana? Apa sekarang keadaannya gimana, Kang? Saya khawatir, Kang. Saya tidak merasa tenang. Hidup saya sudah hancur.
ikut si Ya, ini Opa ini saya sudah hancur. saya mau nanya, kok sampean tuh bisa seperti itu tuh kayak gimana gitu loh? Kok bisa berkhianat ke Abah gitu loh? Kok bisa ikut dengan mereka? Pertama sebenarnya mereka mendatangi saya, ya kan, ya sesuai dengan, karena saya juga ada pribadi dengan Gus Samsudin, tetapi itu hanya terpancing saya untuk menjatuhkan Samsudin. Sebenarnya di dalam hati saya tidak seperti itu, tidak seperti itu, dan saya sering dihasut untuk hajar saja Samsudin sama si Opa itu, hajar saja. Kayak kemarin itu mengeluarkan seperti itu, mengajar Gus Samsudin, saya merasa hina, tidak tenang selama ini. Kemudian saya minta maaf pada saudara-saudaraku, panjenengan semuanya, saya minta maaf. Kita bisa memaafkan kan, tapi lu kok yo segitu nih panjenengan itu, kok gak melihat apa, gak melihat kita saudara ini sebagai saudaranya panjenengan di sini. Jenengan sampai podcast sama si cungkring itu kok yo sampai segitu nih, bahkan sampai nyerang kayak ngono kuwi lho, kok tuwe gede menjenengan itu. Ya karena saya dihasut. Umpama panjenengan iku memang gak enek niatan kaya ngono kuwi ya, tapi kok sampai tega kaya nglakoni hal sing ngene iku. Ya Harusnya saya kena hasut saja Kang, saya minta maaf kepada panjenengan semuanya. Saya cuma ingin ketemu Gus Samsudin, ingin Soalnya apa pengen njaluk sepuro. tujuanku cuma satu, ingin minta maaf sepuro kepada Gus Samsudin dengan tingkah laku saya sebagai seorang santri yang seperti itu, mantan santri lah atau siapa bajingan pengkhianat, terserahlah. Yang penting tujuan saya ke sini karena saya rasakan tidak tenang, dan kok Gus Samsudin semakin keadaannya seperti itu, saya ingin minta maaf. ya cuman ya kami bisa aja memaafkan ya. Iya. Memaafkan kesalahannya sampean gitu kan, yang sudah dilakukan sampean yang sudah itu. Ya, cuman takutnya untuk kedepannya gitu, untuk kedepannya nanti sampean mengulangi lagi kayak kejadian yang kemarin gitu kan. Iki apa bakal jenengan baleni neh apa ora iki Kang? Itu saya Oh, pastikan harus tidak. Yang terpenting saya ingin bertemu Gus Samsudin, ingin minta maaf. Untuk urusan itu saya ingin berjanji kepada Gus Samsudin sendiri secara langsung. Gitu, saya hilaf kemarin melakukan seperti itu kepada Gus Samsudin, ya kan. Saya juga pernah berada di sana, diayomi beliau seperti itu, dan karena datangnya ini si Opa Fian ini menghasut saya, akhirnya saya terlena sampai menjatuhkan apa seperti itu. Terus sampean juga ya sampai bergabung dengan Joko Arek, sedangkan Joko Arek itu kan jelas-jelas dari dulu mungkin sampean tahu kayak Joko Arek itu ke Abah itu seperti apa hujatannya, menjelek-jelekan Abah seperti itu kan. Ya mungkin sampean tahu kok kemarin pas datang ke sini kok sampean bergabung dengan si Cungkring ataupun Opa itu kan, Opa itu jangan Joko Arek gitu kan. Makanya kami kaget di sini, masya Allah. Iya Kang. Seharusnya sampean santri lama di Padepokan itu menjadi panutan lah buat santri-santri yang baru gitu kan. Bukannya seperti ini. Iya. Ya karena tingkah laku itu saya sama rasa hina di depan Abah, karena semenjak itu saya hidupnya tidak tenang, dihantui banyak bayang-bayang, ya kan, merasa saya ini keterlaluan terhadap Abah, guru kalian. Ya, Tapi aku duwe rasa sik gak nyambung iki panjenengan iki. Rasane jenengan iki sik gak nyambung bener-bener njaluk sepuro iki Kang. Gini loh Kang, aku harus bagaimana lagi? Ini melihat keadaan Gus Samsudinnya seperti itu. Kemarin saat pendidikan saya sudah pasrah. Jangan mau ngapain saya, yang penting saya ingin bertemu, minta maaf kepada Gus Samsudin, itu saja Kang. Saya itu saja, ingin bertemu. Terserah kalian mau ngapain saya, terserah, saya pasrah, yang penting saya ingin bertemu. Gitu. Ya, insya Allah ya mungkin kami bisa pertemukan Kang Fikri dengan
abahnya, insya Allah. Cuman yang saya mau tanyakan itu apa yang membuat panjenengan tuh ingin meminta maaf ataupun minta sempurna lah sama abah, itu apa yang membuat sampean seperti ini, sedangkan kemarin-kemarin sampean seperti itu? Ya, karena ucapan-ucapan saya kemarin membuat Gus Samsudin sampai seperti ini. Banyak orang-orang juga melihat Gus Samsudin akhirnya buruk dan juga menjadi santri yang tidak beradab, dan saya merasa tidak tenang. Saya merasa tidak tenang melihat saya masa terus-terusan seperti itu. Saya mau sampai kapan saya seperti itu dengan Gus Samsudin, sedangkan Gus Samsudin ini selama bertahun-tahun juga sudah menghidupi saya. Intinya saya minta maaf khususnya pada kalian semuanya yang selalu setia mendampingi Gus Samsudin, tidak seperti saya yang hina ini, tapi saya ingin bertemu dengan Gus Samsudin. Itu saja Kang, terserah kalian mau ngapain ke saya yang penting. Jenengan berarti kali sinten. Nah, saya cuma dengan ini karena kameramen, karena cuma ingin memperlihatkan bahwa saya tulus di hadapan para saudara-saudaraku semuanya. Saya tulus gitu loh, saya tulus ingin minta maaf kepada Gus Samsudin. Tenan poro iku Kang, engko jenengan baleni neh apa perilaku sing kaya wingi meneh iku. Gak enek takaran wis. Engko iki gur settingane jenengan ning buri kono. Apa maksud tujuannya rene? Moro-moro kok iso njaluk sepuro ya apa? Ya saya udah bicarakan tadi semua Kang. Iya. Saya sudah. Tapi ning rasaku lho Pak Pri. Cuman intinya ya kita diajarkan sama abah itu ya, walaupun segimana salahnya orang, kalau sudah minta maaf ya kita maaf. Kita bisa memaafkan Pak Pri, tapi kita itu juga mewaspadai. Kalau waspada ya kita tetap ya gunanya untuk tindakan yang seperti kemarin itu loh. Kita lo nggak tega abah diajar seperti itu loh Pak Pri. ya, Itu seperti di luar nalar saya. Kemarin saya melakukan seperti itu. Saya intinya ya sudah, yang kemarin saya ingin bertemu dengan Gus Samsudin, ingin melihat wajah beliau keadaannya seperti apa, dan saya tolong, saya mau di mana Gus Samsudin, saya mau ketemu. Kita batasi kholwat. Iya. Saiki tak takon sik Kang. Iki golongane wong sampean wingi ku ngerti apa ora jenengan iku mriki? Nah, ini nggak ada sangkut pautnya. Saya sudah keluar, saya sudah bilang kepada mereka semuanya itu, saya sudah putuskan saya keluar dari kalian, saya ingin hidup tenang dengan kehidupan saya. Kok iso kowe selamat ngene iki? Apa gak kira diajar pisan karo wong koyo ngono kae? Kok sak penake moro-moro metu? Tidak seperti yang mudah jenengan bicarakan seperti itu Kang. Ketika saya keluar, saya pasti dengan cara saya sendiri. Makanya saya ingin bertemu Gus Samsudin. Intinya maka saya ingin bertemu Gus Samsudin. Ada yang ingin ya saya minta maaf seperti itu. Kalau memang dia mau minta maaf sama abahnya ataupun minta sempurna atas kesalahan beliau, ya kita pertemukan saja. Karena abahnya sering mengajarkan kesan-kesannya itu ya untuk sabar, seperti itu, untuk bisa memaafkan walaupun orang itu segimana salahnya. Ya kita lihatlah seperti abah kayak mana, walaupun dihujat di apa abah tuh nggak pernah meladeni seperti itu. Abahnya nggak pernah marah, nggak pernah apa. Iya. Ya kita ikutilah. Ini memang apanya di mana Kang saya? Ya Allah. Nek memang Ya kalau panjenengan betul-betul dari hatinya panjenengan, bisa kami pertemukan sama Abah. Dengan syarat mohon benar-benar dari hati ketulusan panjenengan untuk menjalin silaturahmi lagi dengan kami dan Abah. Jangan sampai mengulang kembali hal yang seperti itu kemarin itu. Ya insya Allah saya tidak akan ulangi lagi. Yang terpenting saya ingin bertemu dengan beliau, melihat beliau keadaannya seperti apa setelah kemarin tindakan yang bodoh itu saya lakukan. Gimana Kang apa sekarang Kang? Saya ingin melihat beliau Kang. Ya Bang, kalau gitu saya izin untuk membangunkan Abah terlebih dahulu. Jangan ditunggu dulu di sini. Ya, saya Terusan sangat Kang. beliau. Iya. Gimana Kang? Apa baik-baik saja toh? Apa ya masih agak terluka karena pas kemarin itu kan dihajar sama siapa itu, Joko Arek sama si Cungkring itu yang ngadu domba. Cungkring itu memang kurang ajar ngadu domba. Sampai juga ya kena hasut. Sebenarnya sampai kena hasut beliau sama
sama siapa itu opa-opa itu. Terus kok kenapa Joko Arek itu kan bisa di sini ya pasti gara-gara si Cungkring itu, pasti dia yang ngundang. Tapi kemarin gua kaget kok Joko Arek itu bisa ada di sini. Terus yang membuat sampean itu kepikiran untuk bertemu abahnya, untuk meminta maaf ke abahnya itu apa? Namanya orang kan kadang ada sadarnya, kadang ada ya buruknya. Di sini saya sudah merenungi atas kesalahan-kesalahan seperti ini. Ini apa lagi ada nih ya? Aku ingin ketemu sama Gus Samsudin. Aku ingin ketemu Gus Samsudin. Tapi ya saya harap untuk yang kedepannya jangan mudah terhasut lah, ya, jangan terhasut dengan omongan-omongan yang di luar sana. Apalagi Kang Fikri ya, termasuknya di Padepokan itu ya sudah santri lama, itu kan sudah lama di Padepokan. Sebelum saya kan sudah, Mas Fikri kan sudah masuk di situ. Jadi ya kita yang lama-lama ini kalau bisa juga di panutan untuk santri-santri yang Itu apa itu? Ya Allah. Gak bisa saya langsung ketemu ya? Iya. Ingin melihat keadaan kakak ini gimana. Nih. Mas Fikri karyawan saya dulu itu dan apa-apa yang beliau masuk sini. mana ya? Kapri, ya. Mas Fikri, boleh dipersilakan masuk. Boleh Kak, Masya Allah. Beneran kan? Ya. Kenapa? Assalamualaikum Bapak. Saya minta maaf Bapak. Saya minta maaf atas kebodohan gue, saya yang menyebarkan diri itu. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Barakallahu Muhammad. Sudah nggak apa-apa. Semoga duduk dulu sini. Ribon. Kemarin itu saya juga kaget gitu. Saya juga kaget kenapa ada kejadian yang kayak begitu itu. Saya juga ya tidak menyangka wong sampean itu kan sama saya nggak ada masalah yang bagaimana dengan sama saya baik-baik aja. Terus tiba-tiba kok dengan bisa ikut sama opa itu, kenapa kayak gitu, saya juga nggak ngerti. Tapi yang namanya hati seseorang kan yang bisa membolak-balikkan hanya Allah. Terkadang sekarang kita benci gitu, besok bisa jadi saudara, dan juga sebaliknya. Terkadang kita sekarang menjadi saudara, menjadi teman, menjadi musuh, itu juga ada seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa, namanya manusia salah, tidak apa-apa, yang penting nggak salah terus sekali dua kali gitu. Yang penting ketika salah segera diperbaiki gitu.
karena kita kan punya pikiran, punya hati. Kalau saya sendiri sih tidak masalah, tidak apa-apa. Saya sudah biasa dari dulu di fitnah orang, dari dulu dibully orang, itu saya sudah biasa. Karena memang menurut saya setiap perjuangan itu pasti ada ujiannya, ada cobaannya begitu. Makanya nggak semua orang yang bersama saya itu kuat gitu, karena ada cobaan dari dalam, ada juga cobaan dari luar kan gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, apa yang membuat panjenengan itu sekarang kembali lagi ke saya itu apa? Saya merasa gini Pak, selama saya melakukan seperti itu, hati saya tidak tenang. Karena sebenarnya ya panjenengan ya sudah menghidupi saya seperti ini sampai sekarang ini, dan saya keterlaluan sebagai seorang ya santri apaan seperti ini. Saya minta maaf itu kayak gitu Pak, sadar mengenai atas tindakan-tindakan saya yang kemarin sampai melukai panjenengan itu. Tidak apa-apa. Manusia itu biasa tempat salah dan lupa. Yang penting nggak salah terus ya gitu ya. Sekali dua kali salah tapi nggak salah terus. Dan saya sangat yakin dan aku yakin kalau jenengan itu sebenarnya hatinya itu baik gitu ya. Saya yakin jenengan itu hatinya baik. Dan apapun yang terjadi ini memang sudah menjadi kehendak Allah. Jadi ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Ya semoga saja kedepannya kita bisa jadi saudara yang lebih baik lagi. Tentu saya tidak lepas dari salah dan hilaf, karena saya juga manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan hilaf. Yang terpenting kita nggak punya rasa dendam. Allah saja maha pengampun, apalagi kita sebagai hamba yang hidup karena dihidupkan oleh Allah, jadi ya saling memaafkan saja. Seperti yang saya bilang waktu kemarin itu, bahwa ya apapun yang jenengan lakukan, jenengan akan tetap jadi anak saya. Apapun yang jenengan lakukan, jadi apa yang saya katakan itu bukan hanya manis-manis lambe kayak gitu, tapi benar-benar murni dari dalam hati saya, bahwa ya apapun yang jenengan lakukan, kalau saya sudah menganggap jenengan anak, ya akan tetap saya anggap anak sampai kapanpun gitu. Ya memang banyak orang yang nggak suka dengan saya juga nggak tahu apa yang membuat mereka nggak suka itu. Ya mungkin karena kesalahan saya, tapi saya juga berharap ada titik terang lah, tabayun di antara mereka itu yang nggak suka ke saya. Karena menurut jenengan mereka itu nggak suka ke saya itu karena apa? Kenapa? Zaman kan sudah pernah ada di grupnya mereka itu. Ya karena tidak suka dengan pengobatan panjenengan, dengan selama ini yang jenengan lakukan, intinya itu. Kenapa nggak suka dengan pengobatan saya itu? Masalahnya apa? Karena jawabnya Karena mereka anggap saya menggunakan trik begitu gitu ya. Iya, karena mereka anggap saya menggunakan trik gitu. Iya. Nah, coba. Ya karena mereka menganggap panjenengan ini menggunakan trik, dan saya kemarin dihasut untuk mengatakan itu semuanya seperti itu Pak. Iya, karena pikirannya sendiri sudah nggak sama sih. Gini masalahnya, pikiran mereka itu seorang pesulap gitu, pikiran mereka juga berbeda gitu dengan kita. Mereka di bagian ilmu logika, kita di bagian ilmu syirri, ilmu gaib. Jadi memang ya nggak akan ketemu antara kedua hal tersebut, nggak akan pernah ketemu, nggak nyambung. Nah, ilmu logika dan ilmu syirri, ilmu gaib itu ya nggak akan bisa
samakan, apalagi yang bersifat siri kok dilogikakan gitu. Jadi masalahnya kalau seseorang menggunakan ilmu logika lalu menganggap yang siri itu nggak ada, itu ya menurut saya juga salah kayak gitu. Iya. Jadi ya bolehlah merasa melakukan sesuatu hal yang benar, tapi kalau merasa paling benar juga ya nggak baik. Bolehlah diri kita itu melakukan sesuatu hal yang baik, tapi kalau merasa diri paling baik itu juga ya nggak baik kayak gitu. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, yang terjadi ya sudah terjadi kayak itu. Yang penting kita tetap bersaudara kembali gitu. Ya saya juga tentu sebagai seorang orang tua ataupun juga sebagai seorang bos ya dikatakan, karena panjenengan juga selain nyantri juga sebagai karyawan, tentu banyak kurangnya, banyak hilapnya, tentu itu sering saya lakukan, entah itu yang sengaja maupun yang nggak sengaja, itu pasti ada. Tapi jangan sampai karena ada kesalahpahaman atau kesalahan itu menjadi kebencian kayak gitu. Saya juga sangat sangat menyayangkan lah jika ada orang-orang yang dulu pernah hidup dengan saya kayak gitu, pernah bersama dengan saya, terus akhirnya keluar harus saling membenci kayak gitu. Kenapa harus saling membenci kayak gitu? Bahkan pernah hidup bersama, pernah makan bersama, pernah darah dagingnya juga pernah dari saya kayak gitu. Kenapa harus membenci kayak gitu? Kalau memang ada yang tidak pas, tentu dalam sebuah keluarga tentu ada banyak ketidakpasan lah. Kita jangankan sama karyawan, sama istri aja kita sering ada ketidakcocokan. Apakah ketika berpisah, mohon maaf, bercerai gitu harus saling membongkar keburukan masing-masing? Kan tidak. Dia punya kekurangan, kita juga punya kekurangan, tapi kan tidak perlu harus menjelekkan satu-satunya gitu. Tentu kita tidak mau jelekan kita di di masalah dapur dibuka di luar dan lain sebagainya, ada kekurangan kita gitu. Ya sudah, yang sudah kemarin ya sudahlah. Yang penting sekarang ya diperbaiki aja kayak gitu, Mas Fikri. Ya panjenengan kalau sekarang sudah baik ya alhamdulillah, berarti ada hidayah dari Allah kayak gitu ya, alhamdulillah. Yang penting kita menjadi saudara gitu aja nggih. Iya. Monggo hati-hati. Bersaudara. Bersaudara apa? Udah, enggak apa-apa. Monggo istirahat dulu di pondok sana. Monggo. Cicinkan ya Pak. Monggo pondok lagi kan. Monggo. Saya lagi di pondok. Iya. Iya, masalah. Apa? Terus. Berhasil. Mampus kau Samsudin, mampus kau. Ya. Beres dong. Sudah saya lakukan. Udah. Sesuai dengan rencana. Siap. Sip. Terus gimana? Reaksinya udah? Ya, kita tunggu dulu ya, sampai mungkin mendengar cerita para santri-santri. Oh, siap. Itu kan yang kita tunggu-tunggu kan. Ya. Dengan semuanya, jangan dendam sama Mas Fikri. Dimaafkan. Allah saja Maha Pengampun. Allah saja Maha Pengampun terhadap hambanya, apalagi diri kita ya, umatnya yang hidup atas dasar dihidupkan oleh Allah, tak ada diadakan oleh Allah. Jadi jangan ada dendam di hati panjenengan Mas Fikri, saudara panjenengan. Tentu semua orang pernah punya salah ya, jangan ada kebencian di dalam hati panjenengan.
maafkan beliau nggih. Seperti baginda Rasulullah yang selalu memaafkan orang yang mencaci, yang tuntunan kita kan yang kita ikuti kan baginda Rasulullah ya. Insyaallah. Tolong ini sudah siang kayaknya. Ambilin air minum dulu. Suwun nggih. Astagfirullahaladzim. Apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa lagi? Kenapa Pak? Ini airnya kayaknya dikasih racun ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngajar. Pengajar mas Fikri ini ya. Pengajar ya. Pengajar ya mas Fikri ini ya. Hah? Kenapa? Hah? Iya apa kamu? Mas. Udah saya Satu lagi tuh. Bangsat kalian. aku sih jadi orang lugu amat gitu. Kamu Ini loh. tewas. Kalian sudah meracun Abah sekarang. Mau apa? Tewas. Boleh mas, boleh ya. Dit. Adit. Oh iki anakku lho. Iki lho anakmu teko. Oh iki anakku lho. Lha iki teko anakmu. Adit. Ning ndi to, Dan? Den. Ati ya. Enak gitu ya. Tuh, lihat. Mana ya? Enak ini gelondongmu loh. Kamu puas ya gelondong. Iya, Samsudin. Katanya nggak mempan racun ya. Coba lah akhirnya tewas lo. Din, ngopi Din. Ya, gua tarik juga. Tarik. Mana nih? Cepat ngobrol nih, Jor. Taruh ayo. Masih? Enak ya diracun ya. Masih? Kopi pahit yang nyata itu ya. Masih? Alah. Kita buang ke jurang dari mana nih? Tuh, Gimana? kejulinan sih no. Oh, gebukin dulu. Iya. Gebukin di mana ini? Pan? Kita sekap dulu. 3 hari. Siap. Iya bu. Katanya nggak mempan disantet, nggak mempan racun. Mana? Lihat cincinnya sebesar apa ini? Bener-bener saya gudulin bener-bener Din. Apa ini gunanya gini loh? Dukun. Mati sekarang tak. Katanya nggak mempan racun. Pak nanti. Apa tuh ini? Eh? Kan nanggung aku nek Sip. maksudnya. Bojone biasa sih bojone. Piro? Saya kelewat. Gede apa cilik? Tak angkat. Perasaan apa? Angkat. Gila nih, dia aku mau caranya. Pak nanti. Kolong. Sama cekin masih. Kayak apa tuh lagi kayak dosa. Kakek tuh so. Iya. No, nek kakek dosa mah apa? Tak kon. Apa tenan ya?
Oh, itu sore ya. Bangsat iki. Lah dari gue aku yo ini iki dosa aku cincin yo. Apa iki? Itu klik-klik ini iki dosa cincin kan dosa. Padahal yo kamu yo ora. Ayo. Mewari wis. Ayo. Ayo, Kamu sing gede-gede kabeh. boleh kok. Jan repoti tok wong iki saiki. Itu apa? Ayo nek gua ning ngono. Taleni ning ngono. Ayo gelem bojone mbak iki yo. Kang, kok kaya abot ini. Ini urip. Mati rek abutan ning nggon. Kok jare sikile sakit yo sambil ngene iki. Ya. Iki kok yo apa? Sudah. Ayo. Ayo sampai sini kiri nih. Tarik, senjata kono. Wait kono. Ngawas mati kak, hutan gua. Jan. Grek. Ada. Wis, buki. Apaan iki? Kebuka nang apa? Niku urip nang nggo. Hik, buki. Mati no iki. Mati kebuki no. Mau diracun no. Terus diapaan ora? Kebuka no ya. Piye iki yo? Iki urip iku. Oh. Mati ya. Mati kan tinggal gini ya, tentang lawan. Tentang. Tentang apa iki? Tek apa no? Didelokno wong anjir. Enggak, masalahnya dia kadang-kadang ada tok. Motor dan Gamblek. kita kalim dulu. Kowe kok mati yo. Kowe enak merkose kaya kok. Mati ya dak, dibenci wong ade den. Ikut wong mati. Urip yo ngapusi wong mati ngapus ngapusi wong yo. Nyusah-nyusah kok. Biasane dhek iki mati urip iki. Oh, mati tinggal ya. Berjuang ngono kuwi Eh. yo. Tinggal. Lek, Terus kadung mati Lek. biyen aku bingung. wis lah wis tinggal ya ngopo. Ojo ditinggal. Terus tunggone sik. Sadar sikat telung dino. Cekak ono ke padepokan. Telung dino cek ilang ke padepokan. Mati. Apa tunggone?